Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Karlina Pailongan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental. Pengertian suprasegmental. Prosodi atau suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Klasifikasi bunyi suprasegmental. Klasifikasi bunyi suprasegmental terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama nada atau tinggi rendah, kemudian yang kedua tekanan atau keras lemah, yang ketiga durasi atau panjang pendek, dan yang keempat jeda atau kesenyapan. Yang pertama nada. Bunyi-bunyi segmental diucapkan dengan nada tinggi, sedang, dan rendah karena adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi suara ketika kata itu diucapkan. Yang kedua, makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Selanjutnya, pada tataran kata, terdapat variasi pembeda makna yang disebut tona. Yang pertama do sama dengan nada rendah, yang kedua re sama dengan nada biasa, yang ketiga mi sama dengan nada tinggi, dan yang keempat fa sama dengan nada paling tinggi. Pada tataran kalimat, variasi-variasi nada pembeda maksud disebut intonasi. Yang pertama, intonasi dasar turun terdapat dalam kalimat berita, yang kedua, intonasi datar naik terdapat dalam kalimat tanya, dan yang ketiga, intonasi datar tinggi terdapat dalam kalimat perintah. Yang kedua, tekanan. Tekanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tekanan bisa membedakan makna pada tataran kata dan tataran kalimat. Yang kedua, pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan selalu diarahkan pada suku kata. Dan yang ketiga, pada tataran kalimat, tekanan bisa bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Selanjutnya, variasi tekanan terbagi menjadi 4. Yang pertama, tekanan keras, yang kedua, tekanan sedang, yang ketiga, tekanan lemah, dan yang keempat, tidak ada tekanan atau ditandai dengan tidak adanya diakritik. Yang ketiga, durasi. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Dalam bahasa Indonesia, aspek durasi tidak membedakan makna. Selanjutnya, dalam tataran kata, silaba pertama pada kata jatuh diucapkan panjang. Maknanya sama ketika diucapkan pada silaba kedua. Kemudian yang kedua, dalam tataran kalimat, ucapan panjang pada silaba terakhir bermaksud mencari perhatian. Misalnya dalam kalimat berikut, saya sedih sekali, diucapkan saya sedih sekali. Yang keempat, jeda. Jeda atau penghentian adalah pemutusan arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur, sehingga terjadi kesenyapan antara bunyi-bunyi yang terputus tadi. Posisi jeda terbagi menjadi 3, yaitu awal, tengah, dan akhir. Yang pertama, awal. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya, ketika akan mengujarkan kalimat itu buku, terjadi kesenyapan yang terbatas sebelumnya. Kemudian yang kedua, tengah. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata dalam kalimat. Misalnya antara ucapan kata itu dan buku pada itu buku. Misalnya suku kata i dan tu pada kata itu, walaupun kesenyapannya sangat singkat. Kemudian yang ketiga, akhir. Kesenyapan akhir terjadi pada akhir ujaran. Misalnya ujaran akhir kalimat itu buku. Terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental,
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.